Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Muslim Brainer. Dalam bisnis tak jarang kita menjalin kerjasama atau bermitra, misalnya antar pemodal dan pengelola. Nah, Islam sudah mengatur tentang akad kerjasama semacam ini, yaitu akad syirkah. Apa itu syirkah? Syirkah bermakna persekutuan, yaitu kerjasama antara dua belah pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hukum syirkah adalah mubah atau boleh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya." Hadis riwayat Abu Daud. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi membagi akad syirkah menjadi 4 macam. Di antaranya syirkah inan, syirkah wujuh, syirkah mudharabah, dan syirkah abdan. Mari kita simak penjelasannya. Pertama, syirkah inan, yaitu persekutuan atau kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing melibatkan harta dan raganya. Contohnya, Fulan A dan B berserikat ingin membuat usaha percetakan. Masing-masing menanam modal 100 juta rupiah. Tidak hanya dalam hal modal, dalam pekerjaan pun keduanya berbagi tugas. Fulan A bertugas menjadi desainer dan Fulan B bertugas menjadi bagian produksi. Jadi dalam akad syirkah inan ini, keduanya memiliki saham di perusahaan dan keduanya juga bekerja dalam menjalankan usahanya tersebut. Jika suatu saat usahanya bangkrut, maka aset yang tersisa dibagi menurut persenan modal masing-masing. Kedua, syirkah mudharabah, yaitu seseorang menyerahkan harta kepada mitranya sebagai modal perdagangan dan mereka bersama-sama menikmati keuntungannya. Berbeda dengan syirkah inan yang mana semua pihak ikut mengelola, syirkah mudharabah ini adalah kerjasama antara pemodal dan pengelola usaha yang mana pemodal tidak ikut dalam mengelola usahanya. Contohnya, Fulan A memberikan modal 1 miliar kepada Fulan B dalam usaha properti. Dengan kesepakatan, Fulan A akan mendapatkan bagi hasil 30% dari setiap keuntungan usahanya. Maka ketika usaha untung 100 juta, maka 30 jutanya adalah hak dari Fulan A. Jika terjadi kerugian, pengelola tidak wajib mengganti kerugian, kecuali kalau kerugian itu disebabkan kelalaian dari pihak pengelola. Ketiga, syirkah wujuh, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam membeli suatu barang dengan menggunakan pengaruh jabatan atau ketokohan keduanya. Contohnya, Fulan A dan B adalah seseorang yang terpandang dan terpercaya di masyarakat. Keduanya bersepakat untuk bekerja sama dalam sebuah perdagangan. Keduanya membeli sebuah barang dengan cara kredit atau hutang kepada Fulan C. Kemudian barang itu dijual dengan keuntungan. Keuntungan tersebut dibagi antara Fulan A dan B menurut kesepakatan awal mereka. Sedangkan harga pokoknya diserahkan kepada C. Jadi dalam syirkah wujuh ini tidak melibatkan modal dan pembagian keuntungannya berdasarkan kesepakatan mereka saja. Keempat, syirkah abdan, yaitu dua orang atau lebih yang bersekutu dalam pekerjaan yang mubah atau halal yang melibatkan keduanya secara fisik. Dalam kerjasama ini tidak melibatkan uang, tetapi hanya bekerja sama secara fisik. Pembagian keuntungannya sesuai dengan kesepakatan semua pihak yang terlibat. Contohnya, Fulan A dan B bersepakat bekerja sama dalam berburu rusa di hutan dengan kesepakatan akan dibagi dua hasilnya. Lalu mereka berhasil mendapatkan 1 ekor rusa, maka 1 ekor itu harus dibagi dua, atau jika dijual uangnya harus dibagi dua. Nah, jika kamu mau usaha bareng-bareng, maka perhatikan di akad mana yang hendak kamu jalankan, agar jelas bentuk kerjasamanya dan jelas pembagian hasilnya. Jangan sampai niatnya syirkah, malah jatuh ke dalam kubangan riba. Misalnya kita menanam modal ke suatu usaha dan kita mendapatkan bagi hasil yang fix atau berdasarkan persenan modal, maka ini tidak termasuk syirkah yang dibenarkan dalam Islam, melainkan termasuk dalam hutang piutang yang mengandung riba. Waspada jika ada yang mengajak menanam modal, perhatikan kesepakatannya. Jika sesuai Islam dan terpercaya, silahkan diikuti. Tapi jika tidak sesuai ketentuan Islam atau sudah sesuai tapi tidak bisa dipercaya, maka jangan diikuti. Like jika video ini bermanfaat, subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.